sekali dari evaluasi yang kita lakukan. Nah, ini adalah the benefit of evaluation. Apa sih keuntungan kalau kita melakukan evaluasi dibanding mereka yang tidak melakukan evaluasi? Bisa dilihat ya, Iksan, Devi, Widi. Bisa, Bu. Ya, oke. Takutnya nanti udah ngomong banyak ternyata PPT-nya nggak bisa dilihat ya. Yang pertama adalah improve program design and implementation. It is important to periodically assess and adapt your activities to ensure they are as effective as they can be. Evaluation can help you identify areas for improvement. Ya, jadi dengan adanya evaluasi kita akan bisa secara periodik ya, secara berkesinambungan ya, secara periodik dapat memastikan ya apakah pekerjaan atau program yang kita lakukan itu sudah berjalan on track ya, sesuai dengan rencana planning ya, atau belum. Nah, dan bisa membantu kita untuk mengidentifikasi area mana atau di wilayah mana yang perlu improvement ya, perlu perlu perhatian lebih misalnya. And ultimately help us realize your goals more efficiently. Jadi bisa juga untuk membantu tujuan kita secara lebih efisien gitu ya. Nah, lalu demonstrate program impact ya, menunjukkan pengaruh ya dari dampak dari program tersebut. Evaluation enables you to demonstrate your program or success. Jadi bisa menunjukkan ini loh programmu itu gagal ya, bisa dikatakan kurang sukses ya, atau gagal atau bahkan gagal atau sudah melebihi target atau sukses gitu. The information you collect allows you to better communicate your program impact to others, which is very critical for organizations. Jadi juga akan sangat penting gitu ya, segala hal ya berkaitan dengan evaluasi ini bagi PR ya, bagi moral para staff ya. Jadi bisa memberikan input ya, bisa memberikan masukan kepada pelaksana ya, seberapa baik atau seberapa kurang baik mereka melakukan, atau area mana yang masih kurang yang perlu kita berikan ya perhatian atau pengelolaan yang lebih baik gitu ya. Nah, what type of evaluation should we conduct ya, and when? Evaluations fall into one of two broad category ya. Jadi ada dua macam ya evaluasi sebetulnya. Yang pertama adalah formatif ya. Formatif dan sumatif. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, formatif ya. Formative evaluation are conducted during program development and implementation and are useful if you want direction on how to best achieve your goals or improve your program. Nah, untuk mengingatnya ya, form itu kan sebelum ya. We form itu kan sebelum gitu ya. Kita membentuk itu kan sebelum gitu ya. Itu berarti dilakukan pada saat kita menjalankan program tersebut dan pada saat kita melaksanakan program tersebut, atau bahkan bisa dimulai ya pada saat kita sebelum melakukan program tersebut. Nah, ini biar teman-teman mudah gitu ya untuk mengingat-ingat form itu sebelum gitu ya. Before itu kan pasti sebelumnya gitu ya. Tapi kalau sumatif, sum itu kan jumlah ya. Kalau kita menjumlah dari awal sampai akhir enggak ya. Jadi kan jumlah itu kan berada di akhir ya, sumatif. Nah, summative should be completed once your programs are well established. Ya, jadi sumatif itu bisa dilakukan, summative evaluation ya bisa dilakukan ya ketika program itu sudah selesai. Jadi memang aktivitas yang kita jalankan atau program yang sudah kita jalankan itu sudah berakhir dulu, selesai dulu.
gitu ya. Misalnya teman-teman bikin PR campaign, ya harus selesai dulu gitu. PR campaign-nya gitu. Kalau mau pakai sumatif. Tapi kalau mau pakai formatif untuk campaign, ya berarti yang kita nilai apa? Ya persiapannya, kan gitu ya. Persiapannya, lalu kita bisa melihat dari siapa target sasarannya, apakah sudah sesuai dengan yang kita rancangkan semula, misalnya seperti itu. Jadi itu bedanya, gitu ya. Nah, within the categories of formative and summative, there are different types of evaluation, ya. Nah, sebetulnya untuk PR itu juga ada banyak tools ya untuk menilai ya, untuk mengevaluasi program PR yang sudah kita lakukan. Nanti kita akan lihat setelah ini ya. Nah, ini adalah ya dan sumatif tadi. Logikanya kalau formatif ya, ibaratnya kalau kita ke resto atau kita ada di resto gitu ya. Formative evaluation itu dilaksanakan sebelum tadi ya. Sebelum ya. Kalau sumatif berarti sesudah gitu ya. Formative adalah when the chef tastes the soup. Jadi sebelum produk itu dihidangkan ya, misalnya sup ya atau makanan gitu ya, dihidangkan itu kita sudah bisa melakukan formative evaluation. Caranya gimana? Ya caranya ketika chef itu taste the soup. Oke. Dia akan merasakan dulu supnya itu seperti apa. Jangan-jangan terlalu asin atau kurang kaldunya misalnya ya, atau bagaimana gitu ya, itu harus chefnya yang merasakan terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Tetapi kalau menggunakan summative evaluation, it happens when the guest taste the soup. Jadi ini terjadi ketika siapa customer-nya makan ya atau merasakan sup tersebut. Nah, kalau dia bilang enak ya, lalu dia bilang ke kita, wah supnya enak sekali. Nah, berarti ini kita gunakan summative evaluation. Seperti itu analoginya. Ya, bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ya, bisa. Oke. Lalu, formative adalah use continuously. Artinya bisa dilakukan sepanjang program itu dilakukan. Ya. Bahkan sebelum pelaksanaan program kita sudah melakukan formative evaluation tadi, seperti itu tadi, uji message-nya sudah ready belum, sudah pas belum ya, media yang digunakan sudah tepat belum ya, target audiensnya sudah pas dengan kebutuhan organisasi atau tidak, atau tujuan dari program atau tidak, dan lain sebagainya gitu ya. Itu itu formatif ya. Tapi kalau summative kita bisa gunakan use at the end. Setelah program itu program tadi dilakukan, kita bisa bikin survei misalnya ya, kepada peserta misalnya, atau kepada audiens kita buat survei ya, untuk menilai, supaya mereka menilai dari pelaksanaan program yang kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gitu ya dari PR tools yang bisa yang bisa digunakan oleh PR ya, sebagai tools PR untuk mengevaluasi ya. Misalnya yang pertama adalah survei. Ya. A public practitioner can use survey to evaluate PR activities. Ya. Survey gauge awareness, gauge to estimate ya, mengestimasikan ya, and attitude of the target audience. Nah, kita bisa menggunakan survei ini sebagai salah satu tools ya untuk mengevaluasi. Misalnya tadi kita melakukan campaign ya, kita bisa mengukur ya persepsi dan sikap masyarakat ya, sikap publik atau sikap audiens ya terhadap sebelum campaign itu dilakukan itu seperti apa awareness-nya, dan setelah campaign itu dilakukan apakah ada perubahan perilaku misalnya. Misalnya teman-teman mau bikin campaign tentang kesadaran untuk melakukan vaksinasi gitu ya. Nah, kita bisa mengukur gitu kesadaran orang ketika
sebelum campaign itu awareness-nya seperti apa, pengetahuan mereka tentang vaksinasi itu seperti apa, dan setelah campaign itu dilakukan, apakah ada perubahan sikap dan perilaku. Nah, mestinya kan ada peningkatan ya setelah adanya, yang diharapkan ya tentunya ada peningkatan setelah ada campaign gitu ya. Lalu teknik yang lain yang bisa digunakan adalah media monitoring. Apakah media monitoring ya? Memonitor media ya. Ini bisa misalnya ya, which is done by measuring the number of times that an organizations and the PR campaign message is covered by both print and broadcast media. Nah, kalau kita menggandeng media dalam campaign kita juga bisa melakukan media monitoring. Ya, misalnya tadi ya campaign vaksinasi, kita menggandeng media misalnya melalui media televisi dan media massa misalnya. Nah, seberapa banyak ya orang yang melihat ya, viewernya berapa misalnya ya, apakah mendapatkan respon yang positif atau negatif misalnya ya. Apalagi sekarang juga sudah berkembang ya yang namanya media sosial itu, audiens ya dapat melakukan ya komunikasi yang lebih interaktif. Tapi yang dimaksud di sini adalah media konvensional dulu ya. Nah, seberapa banyak ya message itu di cover oleh printed and broadcast media. Nah, seberapa banyak media juga menyebarluaskan misalnya ya tentang campaign yang kita lakukan ya. Nah, itu juga termasuk dari media monitoring ya. Kita memonitor beberapa media yang menyiarkan atau menyebarluaskan informasi mengenai campaign vaksinasi tadi misalnya ya. Dan lalu pemberitaan mereka itu seperti apa. Nah, kita kan bisa juga melihat ya dari pemberitaan media apakah kecenderungannya lebih negatif ya framing mereka atau positif tone-nya itu seperti apa gitu ya. Lalu berikutnya adalah online analysis. Nah, tadi ya, online analysis tadi yang untuk ke social media. The PR professional online analysis is also an evaluation technique used in PR. PR professionals should conduct website and social media analysis prior and after the campaign. Use online analysis tools to establish the amount of traffic. Nah, ini ya, apalagi sekarang sudah era social media, kita bisa melihat berapa yang men-share kembali, ya kan? Berapa yang memfollow, berapa yang memberikan direct message atau respon dan lain sebagainya. Berapa yang memberikan komentar positif, berapa yang memberikan komentar yang negatif dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sudah sudah bisa kita lakukan ya saat ini ya, baik media monitoring ya atau online analysis ya. Bahkan sekarang pekerjaan-pekerjaan yang di-hire ya oleh perusahaan itu adalah social media manager, ya, social media analyst. Nah, ini teman-teman ya besok kalau lulus ya bisa jadi ya banyak direkrut ini sebagai social media manager ya atau social media analyst ya. Salah satu tugasnya ini memonitor social media gitu. Ya kan? Dan harus satu-satu kan ya, biasanya satu orang ya pegang satu sosmed gitu ya, khusus Instagram ya, khusus Twitter, khusus web dan lain sebagainya. Ya, itu satu orang biasanya satu media ya, minimal satu orang misalnya ya. Oke, berikutnya adalah kita bisa gunakan yardstick model. Ini salah satu model juga ya untuk mengevaluasi program PR, terutama yang untuk campaign ya. Nah, this method is commended for being rooted in objective setting, encouraging a group framework to work from. It takes into account many levels of PR from media mention to whether a message has been received and acted upon. However, it has been said to be more basic. Nah, ini kalau kita mau bikin campaign ya, kita bisa gunakan yardstick ini untuk analisis ya atau mengevaluasi ya apakah campaign kita itu sudah efektif, berhasil, sukses atau belum gitu ya.
ada 3 level yang akan diukur di dalam yardstick model. Yang pertama adalah level output, ya. Level output ini adalah mengukur output, luaran. Misalnya kita mengukur target audience reach-nya sudah sesuai belum, ya. Misalnya campaign tadi untuk siapa, ya kan? Apakah untuk youth, ya, kaum muda, ya, atau untuk women misalnya, ya, usia sekian sampai sekian, itu harus dilihat betul, ya, apakah sudah sesuai target audiens kita, gitu ya. Lalu juga mengukur misalnya media placement, penempatan di media itu seperti apa, misalnya. Tadi misalnya dia diberitakan di media massa, ya, seberapa gencar ya media ikut memberitakan misalnya. Nah, kalau itu dilakukan berarti kita sedang mengukur output. Gitu. Nah, level di atasnya adalah level intermediate, measuring retention. Retentionnya apa? Retention adalah keeping, ya, keeping something in one's memory. Jadi mengingat, ya, mengingat. Mengingat. Kemudian kalau comprehend itu adalah understand, ya, tapi lebih dalam, ya, lebih mengetahui lebih dalam gitu ya, bukan hanya sekedar tahu, tapi tahu secara keseluruh, completely, ya, to understand something completely. Jadi bukan hanya setengah-setengah, ya, tapi mengetahui atau mengerti secara menyeluruh, ya, makanya ada comprehensive test, ya, itu kan tes yang menyeluruh, ya, apakah kita sudah mengetahui secara menyeluruh. Awareness ini kesadaran, ya, kesadaran, misalnya kesadaran terhadap merek, kesadaran terhadap ya sesuatu hal, misalnya tadi vaksinasi, atau mungkin kesadaran terhadap hal tertentu, misalnya ya pengolahan sampah, atau kesadaran tentang apa penyakit tertentu, misalnya cancer, misalnya, dan lain sebagainya, ya. Berikutnya adalah level 3. Level 3 adalah advance. Ini behavior change-nya itu seperti apa, gitu ya. Target audience tadi ketika sebelum kampanye dilakukan itu awareness-nya seperti apa, dan kalau sudah dilakukan campaign itu apakah ada perubahan perilaku yang tentunya ini diharapkan, ya toh, oleh pelaksana campaign. Misalnya kesadaran tentang berlalu lintas. Nah, apakah ada peningkatan? Apakah masyarakat sudah ada perubahan perilaku belum? Nah, kalau belum berarti ya bisa jadi campaign tadi tidak atau kurang efektif. Ya, kenapa tidak ada perubahan perilaku yang berarti, yang itu sebetulnya diharapkan, gitu, ya. Udah jelas di sini? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Ini yardstick model, ya. Itu untuk mengukur output, ya. Lalu juga untuk mengukur intermediate level tadi, ya. Untuk mengukur retention tadi, ya, apakah pesan tadi sudah bisa diingat oleh audiens atau tidak, atau dipahami, atau sekedar tahu aja. Nah, kan beda ya, sekedar tahu dengan comprehend tadi misalnya, ya. Berikutnya adalah PII, Preparation, Implementation, and Impact. Nah, ini ya hampir sama tadi dengan yardstick, tapi lebih dikembangkan lagi, gitu ya. Intinya adalah meliputi 3 level seperti piramid, ya, menuju ke atas, ya, menuju ke puncak, ya. Pertama adalah tahap preparation, quality of message and activity presentation. Ya, ini tahap preparation. Preparation berarti apa? Kesiapan, ya, persiapan. Quality of message, bagaimana kualitas dari pesan yang kita akan sampaikan, ya. And activity presentation, appropriateness of message and activity content, adequacy of background information base for designing program. Nah, biasanya ini kita bikin survei, ya. Jadi ini biasanya memang kuantitatif, ya, metodenya. Kita bikin survei, kita akan mengukur bagaimana preparation, ya, bagaimana implementation, dan bagaimana impact.
Lalu implementation adalah kita akan melihat number who attend, number. Nah, berarti ini jumlah ya, ini kuantitas semua ini. Number of message sent to the media and activities, gitu ya. Number who receive messages and activities, berapa jumlah yang menerima pesan dan aktivitas. Ya, apakah mereka tadi ya betul-betul dia bisa memahami pesan tersebut atau hanya sekedar message tadi hanya sekedar lewat ya, atau mereka betul-betul memahami ya, atau seperti apa. Nah, ini terukur ya, diukur di sini ya. Lalu berikutnya ke atas juga number ya, number who learn message content ya, ini sudah impact. Ini biasanya ya takes time ya, namanya mengubah perilaku gitu ya. Who change attitude ya, berarti kan dia harus berubah sikap ya, campaign itu mampu nggak mengubah sikap atau perilaku seseorang. Number who repeat behavior dan lain sebagainya ya. Social and cultural change, apalagi ya, social and cultural, perubahan sosial itu juga perlu waktu yang cukup lama gitu kan, bukan hanya sekedar dihitung dari harian ya, mungkin juga waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun ya. Oke, yang bisa kita gunakan tergantung dari teman-teman mau pakai yang mana gitu ya. Terutama ini bisa dikembangkan untuk yang campaign tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu? Atau ada yang ingin didiskusikan? Dari saya belum ada, Bu. Cukup mengerti. Cukup jelas? Iya, Bu. Oke, sekarang kalau teman-teman bikin program CSR nih ya, teman-teman mau membuat apa, misalnya mau membuat CSR dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat gitu ya, misalnya pendampingan kepada UMKM misalnya, dalam bentuk penyuluhan dan ceramah serta diskusi gitu ya misalnya ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman mau gunakan evaluasi secara formatif, caranya gimana? Kembali ke sini. Formatif berarti form ya, berarti sebelum kita melakukan program tersebut, kita sudah harus melakukan evaluasi. Nah, bagaimana chef-nya, Anda sebagai chef, itu taste the soup. Gimana caranya? Halo? Ya, berarti teman-teman harus memastikan, ya kan? Kegiatan tersebut dari awal, ya. Dari tujuannya, itu dilihat apakah sudah sesuai misalnya ya, lalu dari target audiensnya ya kan, kita bisa melihat, kita bisa menilai gitu ya, apakah sudah sesuai dengan target CSR perusahaan misalnya ya. Lalu bisa kita lihat juga dari apa yang diberikan, message-nya itu sudah sesuai atau belum gitu ya, materinya apakah sudah sesuai gitu kan ya. Kita melakukan evaluasi formatif, kan? Tapi kalau summative berarti after the program completed. Jadi kalau kita lakukan summative ya berarti program itu harus berjalan dulu, harus selesai. Kemudian kita lihat bagaimana misalnya feedback dari peserta. Kita bisa membagikan survei, ya, bagaimana sih menurut mereka gitu ya, program yang dari ceramah itu mengubah awareness mereka atau pengetahuan mereka tentang sesuatu atau tidak gitu ya. Yaitu namanya berarti kita melakukan summative evaluation ya. Tapi kalau formative ya berarti harus dipastikan sejak awal tadi, sebelum program itu dilakukan kita juga bisa melakukan formative evaluation tadi. Ya, bisa diuji dari tujuannya, dari message-nya, dari media yang digunakan ya. Apakah sudah sesuai misalnya, dan lain sebagainya. Oke ya, saya kira bisa dipahami ya teman-teman. Untuk evaluasi nanti pelan-pelan ya kita juga praktek ya.
Oke, ada pertanyaan? Iksan, Rafif, Fauzan, Yosi, Belum ada, Bu. berarti udah jelas. Raihan, sudah. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Alhamdulillah sudah jelas. Oke, baiklah. Karena ini sudah ada duhur di sini dan sebentar lagi juga saya harus ada webinar di fakultas ya. Dan saya harus mewakili Pak Dekan untuk memberikan sambutan. Kiranya saya akhiri sampai sekian dulu ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Sehat selalu. Ya, happy fasting dan mudah-mudahan nanti sampai Lebaran ya kita semua diberi karunia kesehatan. Oke, saya kira itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat Selamat puasa. Ya, terima kasih.